Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar fisika. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi rangkaian arus listrik searah tentang hukum Kirchhoff energi dan hukum 1 Kirchhoff. Jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang besarnya sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Perhatikan gambar 1 ini. Arus mengalir dari sumber tegangan masuk ke alat ukur 1 di titik A. Arus menunjukkan garis yang kedua. Kita sebut ini I1. Kemudian arus mengalir lagi masuk ke titik B. Ternyata di titik B terbaca masih menunjukkan garis yang kedua. Kita sebut ini I2. Arus keluar dari titik B masuk ke hambatan atau ke lampu dan keluar lagi mengalir masuk ke titik C. Kita sebut I3. Ternyata arus masih menunjukkan di garis yang kedua. Arus mengalir lagi ke titik D. Kita sebut ini I4. Ternyata arus masih menunjukkan di garis yang kedua. Nah, arus keluar, mengalir, dan masuk lagi ke sumber tegangan. Kita lihat gambar yang kedua. Di sini arus mengalir dari sumber tegangan masuk ke alat ukur. Yang pertama di titik A, kita sebut arusnya I1. Ternyata terbaca arus menunjukkan garis yang keempat. Kemudian arus keluar masuk ke titik C dan ke titik B. Di titik C kita sebut ini arus yang ketiga, arus menunjukkan garis yang kedua. Dan di titik B kita sebut ini arus 2, arus menunjukkan garis yang kedua. Kemudian arus keluar dari titik B masuk ke lampu dan arus keluar dari titik C masuk ke lampu. Kemudian arus mengalir melalui titik dan masuk ke titik D. Kita sebut ini I4. Ternyata pada titik D arus terbaca pada garis yang keempat. Nah, dari alat ukur yang ada di titik D, arus dialirkan keluar masuk ke sumber tegangan kembali. Nah, dari gambar 1 dan gambar 2 ini secara matematis dapat dituliskan bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Atau kalau dari dapat digambarkan bahwa arus yang masuk melalui titik percabangan sama dengan arus yang keluar. Contoh soal 1. Perhatikan gambar di bawah. Pada titik P, dari sebuah rangkaian listrik ada 4 cabang. 2 cabang masuk dan 2 cabang keluar. Jika diketahui besar I1 6 ampere, I2 3 ampere, dan I3 7 ampere, tentukan berapa besar nilai dari I4. Pembahasannya, diketahui I1-nya 6 ampere, I2-nya 3 ampere, I3-nya 7 ampere, dan ditanyakannya I4. Maka berdasarkan persamaan dari hukum 1 Kirchhoff, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I yang masuk yang ini, mulai titik P, I1 dan I2. Maka I1 ditambah I2 sama dengan ini yang keluar, I3 dan I4. Maka kita masukkan I1-nya 6 ampere, I2-nya 3 ampere, I3-nya 7 ampere, ditambah I4. 6 ditambah 3, 9, ini 7 tetap, tidak bisa dijumlahkan ya, karena ini dalam bentuk I. Ditambah I4, maka I4 masih tetap di sini, 9. 7 pindah ruas, jadi 9 dikurangi 7, ini sama dengan 2 ampere. Maka I4-nya besarnya yaitu 2 ampere. Hukum 2 Kirchhoff. Di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau disingkat GGL dengan penurunan tegangan sama dengan 0.
Secara matematis dapat dituliskan sigma E ditambah sigma I R sama dengan 0. Nah, ini perhatikan gambar dari rangkaian tertutup hukum 2 Kirchhoff. Ini simbol daripada batu baterai dan ini hambatan. Ini menunjukkan arus yang mengalir. Arus yang mengalir arahnya ke sini, ya, muter, arus yang mengalir. Dan di sini juga ini rangkaian yang kedua sama, arus yang mengalirnya muter ke sini. E sama dengan GGL sumber tegangan satuannya volt dan I kuat arus satuannya ampere dan R besar hambatan listrik satuannya ohm. Contoh soal 2. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Diketahui E1 8 volt, E2-nya 8 volt dan E3 8 volt. Hambatan 1 3 ohm, hambatan 2 3 ohm, hambatan 3 2 ohm, dan hambatan 4 4 ohm. Yang ditanyakan besar tegangan jepit pada titik AB. Jadi yang ditanyakannya tegangan jepit dari A sampai B. Jadi hanya sekitar ini saja. Untuk menentukan tegangan jepit pada titik AB, pertama kita harus menghitung dulu arus yang mengalir pada rangkaian ini. Untuk menentukan arus, kita gunakan hukum Kirchhoff 2, di mana sigma E ditambah sigma I dikalikan R sama dengan 0. Kita tentukan dulu arah arusnya. Ini ibu memisahkan arah arusnya dari sini, dari A ke B. Ini tanda panah arah arusnya. Ini tanda loopnya. Jadi arus mengalir dari sini, masuk, terus mutar ke sini, masuk lagi ke sini, terus mutar ke sini. Untuk menentukan arah arus bebas, silakan kalian boleh dari sini ke sini boleh. Nah, kita lihat untuk pertama kalinya arus masuk ke E1 melalui kutub negatif. Nah, ini simbol daripada batu baterai yang garisnya pendek ini kutubnya negatif, yang garisnya panjang ini kutub positif. Jadi, arus mengalir pertama kali masuk ke kutub negatif, maka untuk E1 nilainya negatif. Kemudian arus mengalir lagi masuk ke E2, sama seperti ke E1, masuk awalnya ke kutub negatif. Maka E2 juga tandanya negatif. Kemudian arus masuk ke hambatan 2, masuk lagi ke E3. Arus masuk ke E3 ini melalui kutub negatif juga. Maka E3-nya juga negatif. Kemudian negatif E1, negatif E2, negatif E3 plus I kali R1, I kali R2, I kali R3, I kali R4. Karena arusnya sama, maka I-nya keluar. Jadi tinggal I kali R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. R1-nya yang ini, R2-nya yang ini, R3-nya yang ini, dan R4-nya yang ini. Maka kita masukkan angkanya. Min E1, min 8 dari sini. Min E2, min 8 dari sini. Min E3, min 8 dari sini. Ditambah I dikali R1, R2, R3, R4 sama dengan 0. Min 8, min 8, min 8. Jadi min 8 ditambah min 8 ditambah min 8 jadi min 24. Pindah ruas ke sini jadi 24 jadi positif ya, asalnya negatif. Di sini negatif 24, pindah ruas ke sini menjadi positif.
3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4. Jadi 12I. 12I sama dengan 24. Maka I sama dengan 24 dibagi 12, 2 ampere. Jadi arus yang mengalir melalui rangkaian tertutup ini besarnya 2 ampere. Maka tegangan jepit antara titik AB adalah VAB sama dengan I dikalikan R1. Nah, I yang ini kali R1 yang ini dikurangi karena di sini negatif ya, dikurangi E1. Nah, E1 saja yang di bawahnya. Jadi 2 dari sini dikali 3 yang ini dikurangi 8 yang ini. Jadi besarnya tegangan jepit AB itu I2 dikali 3 I kali R1, 2 dikali 3, 6, dikurangi 8, negatif 2 volt. Jadi besarnya tegangan jepit pada titik AB sebesar negatif 2 volt. Bagaimana jika ditanyakannya besar tegangan jepit pada titik AC? Berarti kalau besarnya tegangan jepit pada titik AC, berarti I-nya kali R1 ditambah R2 min E1 min E2. Nah, ini jika ditanyakan tegangan jepit dari A ke C. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Contoh soal 3. Perhatikan gambar di bawah, yaitu rangkaian tertutup di mana diketahui E1 6 volt, E2-nya 12 volt, E3-nya 9 volt. Dan R1-nya 2 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya 3 ohm. Pada rangkaian satu ini mengalir I1 dari E1 ya, kemudian di sini mengalir I2 dan di sini mengalir I3. Ditanyakan berapa besarnya I1, I2, dan I3. Untuk menentukan besarnya I1, I2, dan I3, kita dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. I1 sama dengan E2 dikurangi E1 dikali R3 ditambah E3 dikurangi E1 dikali R2. Jadi E1 ini sebagai pengurang. Kenapa? Karena I1-nya yang ditanyakan. R-nya disilangkan. Kita misalkan yang ini nih. E2 yang ini dikurangi E1. R-nya bukan R1 dan R2, tapi R3. Yang ini E3 dikurangi E1. R-nya bukan R3 atau R1, tapi R2. Jadi Ibu ulangi. E2 dikurangi E1 dikali R3. E3 dikurangi E1 dikali R2. Dibagi R1 dikali R2 ditambah R1 dikali R3 ditambah R2 dikali R3. Sama dengan kita masukkan angkanya. E2-nya 12 volt dikurangi E1-nya 6 volt dikali R3-nya 3 ohm. Ditambah E3 9 volt dikurangi E1 6 volt dikali R2 6 ohm. Nah, yang ini R1 dikali R2. R1 2, R2-nya 6, 12. Ditambah R1 dikali R3. 2 dikali 3, 6. Ditambah R2 dikali R3.
6 dikali 3, 18. 12 dikurangi 6, 6 dikali 3. 9 dikurangi 6, 3 dikali 6. Ini dijumlahkan 12 ditambah 6, 18 ditambah 18, 36. 6 dikali 3, 18, 3 dikali 6, 18. 18 ditambah 18, 36. 36 dibagi 36 sama dengan 1 ampere. Jadi I1-nya sama dengan 1 ampere. Kita lanjutkan. I2 sama dengan E1 dikurangi E2 dikali R3. Ditambah E3 dikurangi E2 dikali R1. Per ininya sama, pembaginya sama. Ya, sama dengan kita masukkan angkanya. E1-nya 6 dikurangi E2-nya 12. Dikali R3-nya 3. Ditambah E3 9 dikurangi E2 12 dikali R1 2. Ini pembaginya sama. 6 dikurangi 12 negatif 6 dikali 3. 9 dikurangi 12 negatif 3 dikali 2. Pembaginya sama. Negatif 6 dikali 3 negatif 18. Negatif 3 dikali 2 negatif 6. Negatif 18 negatif 6 negatif 24. Ininya tetap. Jadi diperkecil, maka ini jadi hasilnya min 2/3 ampere. Jadi untuk I2 besarnya negatif 2/3 ampere. Kita lanjutkan untuk I3. Berarti ini I3 ya. E1 dikurangi E3 dikali R2. Ditambah E2 dikurangi E3 dikali R1. Ininya sama. Kita masukkan angkanya. 6 dikurangi 9 dikali 6. Ditambah 12 dikurangi 9 dikali 2. Ini sama. 6 dikurangi 9 negatif 3 dikali 6. 12 dikurangi 9 3 dikali 2. Ini sama. Min 18 ditambah 6 min 12/36. Diperkecil. Jadi ini negatif 1/3. Jadi I3-nya besarnya negatif 1/3 ampere. Energi dan daya listrik. Energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh mengalirnya muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Yang dirumuskan W sama dengan V kali I kali T, atau W sama dengan I kuadrat dikali R dikalikan T, atau W sama dengan V kuadrat per R dikalikan T. Di mana W sama dengan energi, satuannya Joule, V sama dengan beda potensial, satuannya Volt, I sama dengan kuat arus, satuannya Ampere, T sama dengan waktu, satuannya sekon, R hambatan, satuannya Ohm. Daya listrik adalah jumlah energi listrik atau usaha listrik tiap satuan waktu yang dirumuskan P sama dengan W per T, atau P sama dengan V kali I, atau P sama dengan I kuadrat dikali R, atau P sama dengan V kuadrat per R, di mana P ini yaitu daya, satuannya watt. Jika elemen listrik dengan P1 volt, P1 diberi tegangan P2 volt, maka karena hambatan listrik elemen tetap
diperoleh besar daya disipasinya, yaitu R2 sama dengan R1, di mana R2 itu sama dengan V2 kuadrat per P2 sama dengan V1 kuadrat per P1, maka P2 sama dengan P2 per V1 kuadrat dikali P1. Contoh soal 3. Sebuah lampu memiliki spesifikasi 18 watt, 150 volt. Lampu dipasang pada tegangan 150 volt. Tentukan A. Energi yang digunakan lampu selama pemakaian 12 jam. B. Hambatan lampu. C. Kuat arus yang mengalir pada lampu. Penyelesaiannya, di mana diketahui P-nya 18 watt, kemudian V-nya 150 volt, dan T-nya 12 jam. Kita ubah dulu T yang 12 jam ini ke dalam sekon. Itu 12 dikali 3600 sekon. T-nya waktunya yaitu 42.200 sekon. Kita jawab untuk yang A, yang ditanyakan energi yang digunakan lampu selama pemakaian 12 jam. Energi sama dengan P dikalikan T, yaitu W sama dengan P dikalikan T. W sama dengan P-nya dari sini 18 watt dikali T-nya dari sini 43.200 sekon, maka dikalikan energi yang digunakan selama 12 jam yaitu 777.600 joule, atau kita ubah ke kilojoule menjadi 777,6 kilojoule. Berikutnya untuk B, yaitu yang ditanyakan hambatan lampu. Dari spesifikasi pada lampu dan rumus hambatan hubungannya dengan daya listrik. Di mana persamaannya R sama dengan V kuadrat per P. V-nya dari sini 150 dikuadratkan, P-nya ini 18 watt, maka hambatannya yaitu besarnya 1250 ohm. Untuk yang C, kuat arus yang mengalir pada lampu. I sama dengan V per R, sama dengan V-nya 150, R-nya 18. Sama dengan 150 dibagi 18 itu 0,12 ampere. Jadi, energi yang digunakan lampu selama pemakaian 12 jam itu besarnya 777,6 kilojoule. Hambatan lampu 1250 ohm dan kuat arusnya sebesar 0,12 ampere. Contoh soal 4. Yoga memiliki sebuah lampu dengan spesifikasi 27,5 watt, 100 volt. Ia ingin memasang lampu tersebut pada tegangan 210 volt. Agar lampu menyala normal sesuai spesifikasi yang tertera pada lampu, tentukan besar hambatan listrik yang harus ditambahkan pada rangkaian. Pembahasannya di mana diketahui dayanya 27,5 watt, tegangannya 110 volt. Yang pertama kita hitung arus dulu, ya, dengan menggunakan persamaan P sama dengan V dikalikan I. Boleh kita langsung masukkan P-nya 27,5, kemudian V-nya 110, maka kita hitung I. Atau boleh di rumusnya diginikan dulu, boleh. I sama dengan P per V. P-nya 27,5 dibagi V-nya 110. Maka arusnya yaitu 0,25 ampere. Kalau kita gambarkan rangkaiannya kira-kira seperti ini. Ini hambatan yang tegangannya 110 volt dan arusnya mengalir 0,25 ampere.
dipasang seri, maka harusnya sama. Nah, ini hambatan yang akan dipasang. Hambatan yang baru yang akan dipasang. Di mana tegangan yang dipakainya yaitu tegangan asalnya 210, kemudian yang digunakan untuk lampu yang pertama 110, maka 210 dikurangi 110, jadi untuk lampu ini digunakan tegangan 100 volt. Untuk menentukan besarnya hambatan yang ini, yang baru, maka kita gunakan persamaan V sama dengan I dikalikan R. R sama dengan V per I. V-nya yang ini, yang baru, yaitu 100, I-nya dari sini 0,25. Maka hambatan yang baru besarnya 400 ohm. Demikian penjelasan tentang energi dan daya. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.